berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani. Kita akan belajar tentang satu pokok bahasan. Saya akan sedikit seperti mengajar poin demi poin, karena ayat ini sering saya khotbahkan dari ayat Yesaya pasal 40 ayat 31. Umpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita buka dalam Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 31. Tema di Alkitab saya, dan saya percaya kita juga sama, Allah besar di atas semua Allah kecil. Ayat 12, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti butir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakar. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hamba dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisi dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas sebusuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Angkatlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku sembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Katakan kiri kananmu, kita seperti Raja Wali. Kita coba akan lihat Nabi Yesaya. Mungkin kita sering mendengar Yesaya. Yesaya, arti nama Yesaya ini yang mau punya anak bisa kasih nama, artinya Yesaya itu Yahweh. Yahweh itu nama Allah Israel. Pada saat dia berkata kepada Musa, Yahweh adalah Yahweh. Arti kata Yahweh sebetulnya ada. Atau aku ada. Jadi dia mengatakan bahwa dia itu eksis. Yahweh adalah keselamatan. Nah, ia adalah putra Amos. Amos itu bukan Nabi Amos yang terkenal dengan ayat carilah Tuhan kamu akan hidup. Dia adalah seorang berasal dari kalangan atas di Yerusalem. Yesaya bukan orang miskin, dia orang kaya. Bahkan ada tradisi mengatakan dia termasuk salah satu tokoh bangsawan di Israel. Dia tinggal di Yerusalem. Pelayanan Yesaya meliputi lebih dari setengah abad sejarah Yehuda. Jadi Yesaya melayani hampir 50 tahun.
Ini nabi yang luar biasa, nabi yang belum pensiun, nabi yang nggak pensiun. Ia melayani selama pemerintahan 4 raja. 4 raja dia layani, Raja Yehuda. Yang pertama Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kita lihat kenapa hanya sampai Raja Hizkia. Yesaya hidup sejaman dengan Nabi Mika dan Hosea. Jadi saat Yesaya melayani ada 2 nabi yang juga bekerja untuk Tuhan. Yang pertama Nabi Mika, yang kedua Nabi Hosea. Jadi ada 3 nabi. Yesaya, Mika, dan Hosea hidup sejaman pada saat mereka melayani. Sampai di sini paham? Yesaya mendapat julukan oleh para ahli teolog. Yang pertama, burung raja wali di antara para nabi. Karena ayat ini, Yesaya pasal 40-31, bahwa Yesaya dikatakan dia seorang yang luar biasa di antara para nabi. Bahkan beberapa teolog berkata dia salah satu nabi terbesar pada zamannya. Karena nabi ini hidup selama 50 tahun. Kemudian, karena dalam kitab Yesaya lah pertama kali diberitakan tentang Injil secara jelas, keselamatan. Dikatakan, julukan buat Yesaya adalah penginjil perjanjian lama. Jadi ini udah ada penginjil. Ini kenapa tadi saya katakan Yesaya hanya hidup sampai Hizkia. Menurut tradisi Yahudi, Yesaya mati syahid dengan digergaji menjadi 2. Oleh Raja Manasye, putra Raja Hizkia yang jahat. Tahun 680 sebelum Kristus lahir. Jadi 700 tahun sebelum Kristus lahir, Yesaya sudah mati. Namun beritanya tergenapi 700 tahun kemudian, bahkan sampai hari ini. Dia meninggal karena keberaniannya menegur Manasye. Manasye ini raja agak gila, karena dialah raja yang mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa-dewa berhala. Yesaya berani sekali, dan dia harus menanggung akibat dari ketaatannya pada Tuhan, yaitu dia mati digergaji menjadi 2. Saya pikir orang yang taat sama Tuhan tidak selamanya selalu menikmati ketenangan. Kadang-kadang iman perlu diuji oleh sebuah harga yang mahal. Yesaya 50 tahun melayani 4 raja, namun dia harus mati dengan digergaji 2. Apakah Yesaya kurang doa? Halo? Apakah Yesaya nggak pakai minyak urapan? Apakah Yesaya nggak tenggang-tengging? Dia taat sama Tuhan, namun dia harus mati. Saya pikir bukan soal mati atau hidupnya, yang penting ketaatannya. Oke, kita akan lihat Yesaya pasal 40 ini. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab, kita lihat Alkitab kita. Yesaya pasal 40 pada bagian ini. Nih, pasal 40 sampai 66 terus bagian 2, ya kan? Ya enggak? Para ahli teologi membagi Yesaya ini menjadi 3 kitab. Yang pertama kitab Yesaya pasal 1 sampai 40 itu sebelum pembuangan. Yesaya 40 sampai 55 itu beritanya pada saat orang Israel dibuang ke tanah Babel.